Ini mana praktikum A ya? Nomor berapa sih awal ya ini mah ya? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dua. Hmm. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dicek lagi ya sama kalian ya. Hmm. 18, 19, 20, 21 nggak ada ya. Sam, dicek 21 nggak ada. Sama 28. 30, 31. Hmm. Emang 28 nggak ada sih di sini. 30, 31, 32, 33, 34. Coba dicek dulu ya. Nggak ada IUP ya, Sam? Mm, nggak ada. Tinggal yang 21. Nggak ada. Oke, 3 Maret kita akan eh, belajar atau mini lecture mengenai pengisian status, anamnesis pemeriksaan intraoral ekstraoral, dan pencatakan atas bawah yang terakhir gigitan lin.
Oke, kita mulai. Bagaimana mengisi lembar kerja dan diskusi ortodonti nanti pada saat kalian di program profesi akan melakukan pengisian ini untuk merawat pasien orto. Ada beberapa dokumen yang nanti kalian akan temukan di Rumah Sakit Gigi Mulut Unpad setelah kalian lulus menjadi seorang sarjana kedokteran gigi. Untuk mendapatkan gelar dokter gigi harus melakukan pendidikan lagi, namanya pendidikan dokter gigi, dengan wahana pendidikannya adalah RSGM Unpad. Nanti RSGM Unpad setiap kali kalian mendatangkan pasien atau mendapatkan pasien ada namanya rekam medis, dan versinya RSGM atau rumah sakit itu sudah elektronik ya. Nanti untuk pasien pertama kali datang akan melakukan asesmen awal medis. Di sana nanti kalau ada perawat juga pasien yang sama akan dilakukan asesmen awal keperawatan. Yang kedua adalah lembar kerja dan diskusi ortodonti. Ini memang belum elektronik tapi sedang dalam proses diisikan karena untuk kepentingan pendidikan, karena harus ada kegiatan diskusi sebelum melakukan perawatan pada pasien. Yang ketiga, rubrik mahasiswa untuk penilaian dan logbook untuk kepatuhan dan tetap bekerja. Diharapkan masa studi kalian akan tepat waktu ya, dengan logbook ini yang selalu terisi. Pada lembar kerja diskusi orto ini ada beberapa bagian yang nanti akan kalian isikan. Ada identitas, anamnesis pasien, pemeriksaan fisik, ekstraoral, intraoral, catatan klinis, malposisi gigi, pemeriksaan penunjang, radiografi, dan analisis model. Dan nanti ada pemeriksaan sagittal transversal yang nanti mungkin di case kedua tutorial juga akan berkesinambungan atau masih bersamaan menyambung dari skill pertama. Di sini ada identitas koasnya, nanti ada NPM, ada nama pasiennya, dan ada tanda tangan supervisornya. Untuk nama identitas kita di sebelah kanan atas ini tolong digunakan spidol merah untuk legalitas ya. Dan untuk identitas pasiennya secara rinci ini digunakan bolpen warna hitam. Nah, untuk yang anamnesis ke bawah ini boleh menggunakan pensil karena bisa berubah pada saat kalian kegiatan diskusi. Identitas pasien berupa nama pasien diisikan selengkap mungkin karena supaya tidak tertukar dengan pasien satu dan lainnya. Kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan dia dibedakan karena mempengaruhi perawatan orto. Waktu perawatannya laki-laki itu lebih telat tumbuhnya tapi lebih lama tumbuhnya sehingga lebih besar dan panjang ya secara skeletal. Di sini juga ada beberapa referensi yang sudah saya cantumkan berdasarkan daftar referensi yang tadi. Usia pasien, tahun dan bulannya tolong dicatatkan. Tanggal lahir, untuk tanggal lahir ini adalah nanti bisa ketahuan chronological age atau usia kalender. Namun usia kalender dalam perawatan orto itu menjadi hal yang bukan menjadi patokan ya. Karena perawatan orto itu membutuhkan usia gigi dan usia tulang. Baik usia kalender, tulang, dan gigi belum tentu selaras ya. Bisa jadi individu
A dan B memiliki usia kalender yang sama, tapi bisa jadi memiliki usia gigi dan tulang yang berbeda karena dipengaruhi oleh faktor nutrisi, aktivitas sehari-hari, dan genetik. Ini akan menjadi waktu yang kita cari kapan pasien tersebut dirawat yang paling efektif, ya. Kalau memang dia ternyata kelainannya tulang dan dia masih masa tumbuh kembang, apalagi sedang percepatan pertumbuhan, maka dinilai paling efektif dilakukan modifikasi pertumbuhan. Jadi kepentingan perawatan ortonya seperti itu. Alamat, nomor telepon, tolong selalu di-update pasien maupun kita karena akan selalu berhubungan. Perawatan orto merupakan perawatan yang panjang, jangka panjang, bisa setahun, bisa 2 tahun. Jadi tolong komunikasi ini selalu terjaga. Pekerjaan sekolah dituliskan supaya kita bisa tahu latar belakang pasien kita, orang tua juga, terutama pasien-pasien yang masih di bawah tanggung jawab orang tua. Nomor metrek kita masukkan dari rekam medis elektronik itu supaya mudah pencarian datanya. Dan tidak boleh hilang ya, baik lembar kerja, diskusi ortodonti, kemudian rekam medis elektronik itu harus terisi terus full karena memiliki kekuatan hukum. Jadi kalau nanti kalian di rumah sakit sudah jadi dokter atau dokter spesialis, ada case tuntutan dari pasien, sedangkan rekam medis kalian tuh nggak lengkap, belum jelas salah atau tidak tindakan kalian tuh secara administrasi sudah kurang kuat di mata hukum. Ya, jadi tolong biasakan selalu bekerja tindakan benar dan administrasinya tertib. Lanjut ke anamnesis, dari mulai kesehatan umumnya kita hitung BMI-nya supaya kita bisa tahu status nutrisinya, akan mempengaruhi keberhasilan perawatan, riwayat penyakit, barangkali ada penyakit-penyakit menular yang sehingga kita harus melakukan treatment khusus ya, terutama untuk keselamatan diri kita dan pasien yang lain. Ada penyakit kongenital juga harus digali supaya kita bisa tahu seberapa kompleks derajat kesulitan pasien kita dan bagaimana kita bisa menghilangkan etiologinya. Kalau etiologinya genetik ya agak sulit ya untuk mengeliminasi itu. Jadi kita bisa melakukan pendekatan yang berbeda ketika faktor etiologinya itu kongenital atau genetik. Penggunaan obat yang misalnya pasiennya, "Iya dok saya lagi pengobatan 6 bulan." Nah harus curiga itu pengobatan tuberkulosis ya, penularannya secara aerosol dan kita yang bekerja aerosol. Jadi APD itu harus ketat. Iya kalau dia mengaku, iya kalau dia memberikan kisi-kisi. Sekarang pasien itu juga nggak akan ketahuan kalau dia tuh nggak ngaku gitu ya. Jadi makanya harus curiga dari beberapa aspek, dari BMI-nya, dari penampakan fisiknya, dan kalau mungkin nanti belajar di IPM sebetulnya ada tanda-tanda manifestasi oral dari penyakit-penyakit menular. Itu gunanya ilmu salah satu IPM itu kita jadi bisa aware. Syukur-syukur kalau kita bisa mendeteksi dini, pasiennya pun mungkin belum sadar tapi kita anjurkan untuk periksa lebih dalam, itu kan
sebetulnya, screening yang bagus ya. Dan beberapa, eee, konsumsi hormonal juga akan mempengaruhi perawatan orto. Salah satu penggunaan obat yang menghambat pergerakan gigi adalah yang mengandung prostaglandin. Selanjutnya ditanyakan juga perawatan rumah sakit di 6 bulan terakhir berkaitan dengan kesehatan umumnya, ditanyakan operasi yang berhubungan dengan rongga mulut dan wajah, apa pernah odontektomi atau pernah, operasi bibir sumbing, cleft ya. Kita harus mencatat ini. Trauma dental, kan kita mencari etiologi itu tidak mudah. Justru dengan wawancara seperti ini, yang isiannya banyak ini kita jadi tahu, bisa jadi etiologinya ketemu pada saat pemeriksaan yang banyak ini. Kalau punya trauma dental, waspada ankilosis. Ankilosis itu, hilangnya jaringan periodontal di sekitar gigi. Bisa mengenai 1 atau lebih dari 2 gigi. Kalau ankilosis terjadi, ini akan mempersulit perawatan orto. Mau kita gunakan alat seperti apapun, tidak akan, terjadi pergerakan gigi. Karena proses remodeling atau aposisi reposisinya tidak akan terjadi. Jadi harus dikasih tahu, "Oh ini nggak mungkin digerakin Bu, gigi yang ini karena sudah terjadi ankilosis ya." Jangan nanti, "Ih dokternya nggak bisa kerja, ini nggak berubah-berubah giginya," gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Kebiasaan buruk, nah ini juga bisa jadi etiologi banget ini, menghisap ibu jari, nafas lewat mulut, menggigit bibir, mendorong lidah, itu dampaknya kalau terus-terusan karena ini banyak melibatkan otot ya, otot itu force-nya besar, intensitasnya sering, eee frekuensinya sering, intensitasnya tinggi, dilakukan dalam waktu yang lama, ya akhirnya giginya juga akan bergerak ke, apa, arah otot itu menekan. Bisa jadi protrusif, bisa jadi nggak berkembang maksilanya, bisa open bite. Itu, harus dihilangkan kebiasaan buruknya dan itu bisa kita tahu dengan cara menggali, wawancara. Keluhan utama itu biasanya ada 3 kategori, ada estetik, ada gangguan pengunyahan kah, atau gangguan bicara, atau bisa lebih dari satu atau ketiganya. Tolong diisi supaya kita bisa yakin, oh kalau misalnya, kendalanya pengunyahan, kita bisa mengatasinya dengan cara, diperbaiki gigitannya. Apakah kita bisa menyanggupi keluhan pasien teratasi, kalau bisa dikerjakan pasiennya, kalau nggak bisa kita rujuk ya. Tulis dengan bahasa pasien, misalnya gigi mana, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, berjejalkah, maju, atau jarang-jarang sehingga dia ingin dirapihkan atau ingin mundur, atau bisa senyumnya lebih baik gitu ya. Ini contoh dari anamnesisnya, silakan lihat di bawah. Selanjutnya pemeriksaan ekstraoral, yang pertama tipe muka. Dengan menggunakan rumus Morphologic Facial Index, Morphologic Facial Height dari kita ukur dari titik N ke nasion ke genasion, kita periksa pasien langsung menggunakan kaliper head atau jangka sorong dalam satuan milimeter dibagi bizygomatic width, zigoma kanan dan kiri, kali 100%. Begitu kita dapatkan hasilnya, silakan dimasukkan ke klasifikasi dari facial index ya. Kalau meso berarti itu normal, kalau hyper airy itu semakin lebar, kalau hyperlap itu, semakin sempit, wajahnya. Ini adalah langkah-langkahnya, silakan kalian mulai menghafalkan, mulai, eee, melakukan tanpa melihat teks karena nanti minggu depan kita akan melakukan penarikan nilai dengan kalian bisa menjelaskan ini dan bisa memperagakannya. Yang kedua adalah pemeriksaan simetris wajah menggunakan fotometri. Nanti ada di silabus tentang fotometri ortodonti.
Dokter Iwa yang akan mengajarkannya. Ada 9 posisi fotografi, eee, untuk perawatan orto. Biasanya diambilnya sebelum perawatan, bisa, progres perawatan dan after perawatan. Jadi bisa terlihat kepada pasien nih, "Dek, ini Bapak, Ibu, ini udah ada perubahan, dari profil mukanya atau dari simetris wajahnya atau dari senyumnya ya." Tapi kita harus tahu dulu gimana caranya menentukan dia tuh simetris atau enggak. Kita menggunakan 3 garis. Garis yang pertama, garis vertikal atau biasa yang bisa disebut garis mid sagittal atau garis tengah wajah, itu didapat di 2 titik. Yang pertama titik nasion dan titik subnasal. Kenapa kita tidak melibatkan mandibula? Karena mandibula itu sifatnya mobile ya, jadi tidak boleh dijadikan titik referensi. Garis yang kedua adalah garis horizontal atas. Ditarik dari pupil kanan dan kiri, bipupillary, dan garis ketiga adalah garis horizontal bawah. Diambil dari sudut bibir kanan dan kiri atau stomion. Cara pengukurannya adalah wajah simetris jika syarat pertama, garis vertikal tegak lurus dengan garis horizontal atas dan garis horizontal bawah. Syarat kedua, garis horizontal atas sejajar dengan garis horizontal bawah. Memang pada populasi dunia hampir mungkin nggak ada ya wajah yang persis simetris kanan kiri. Bahkan mungkin artis-artis yang cantik dan yang cakep itu banyaknya malah asimetris. Metode yang kedua adalah menggunakan foto editing. Ini adalah, gambar yang tengah adalah foto aslinya. Gambar yang sebelah kiri atau gambar A ini diedit, foto sebelah kanan itu diduplikat ya. Untuk foto C ini, wajah sisi sebelah kiri ini diduplikat ya. Kalau misalnya, eee, perbandingan antara foto A dan foto C itu berbeda jauh, kita bisa, lebih objektif menilai bahwa pasien itu memang asimetri. Berikut langkah-langkahnya, silakan dihafalkan. Selanjutnya profil wajah. Profil wajah ini, bisa menjadi keluhan pasien ya, misalnya profil wajahnya cekung, jadi terlihat camuh itu kan sebetulnya kurang estetik ya, atau cembung, eee, atau monyong gitu ya kelihatannya tuh. Ini bisa juga, hal yang harus kita atasi, tapi kita harus tahu sebelum dirawat atau nanti sesudah dirawat sebetulnya profil wajah pasien kita itu, termasuk pada klasifikasi yang mana. Dengan bantuan titik referensi tiga titik yaitu glabella. Glabella itu biasanya, titik paling anterior dari os frontal di atasnya, nasion. Kemudian titik yang kedua adalah kontur anterior bibir atas, kontur paling anterior ya. Kemudian titik yang ketiga adalah pogonion. Pogonion itu titik paling anterior dari dagu. Jika tiga titik tersebut dihubungkan menghasilkan garis yang lurus atau kontur paling anterior bibir atas sejajar dengan satu atau dua titik yang lainnya, maka profil wajahnya normal. Jika kontur bibir atas paling anterior lebih anterior daripada satu atau dua titik yang lainnya, maka profil wajahnya cembung. Namun, jika kontur paling anterior bibir atas lebih posterior dari satu atau dua titik yang lainnya, maka profil wajahnya cekung. Ini kita nilai juga dari fotografi ya. Berikut langkah-langkahnya. Lalu tipe kepala. Kepentingannya adalah
kita akan menggunakan atau membentuk lengkung rahang itu mengikuti jenis tipe kepala dari pasien kita. Menggunakan cephalic index dengan rumus maksimum skull width. Jadi pemeriksaan ini langsung kepada pasien, dilihat dari atas kepala, diukur maksimal lebar kepalanya dibagi maksimal panjang kepalanya. Kemudian dikalikan 100%, masukkan nilainya ke kategori ini. Kalau doliko itu semakin sempit, kalau brachi itu berarti lebar. Meso normal ya. Berikut langkah-langkahnya. Lalu tonus bibir. Tonus bibir ini bisa menjadi etiologi maloklusi gigi. Kalau tonus bibirnya berlebihan, artinya aktivitasnya atau hyperactivity, dia bisa mendorong giginya ke arah palatal. Sebaliknya kalau bibir hipotonus itu hypoactivity. Ya bisa jadi gigi itu tidak tertahan dan sehingga gigi lebih mengarah atau arahnya lebih ke labial. Ini bisa terjadi pada maloklusi kelas 2 divisi 1 untuk bibir hipotonis. Tandanya apa? Kita lihat filtrumnya ya. Filtrum itu lekukan di bawah hidung. Kalau filtrumnya sampai hilang, berarti itu tandanya mengarah ke hyperactivity atau bibir hipertonus. Tapi kalau filtrumnya itu dalam lekukannya, bisa jadi bibir mengarah ke hipotonus. Dan jika filtrumnya itu sifatnya normal dan kita lihat giginya juga tidak ada masalah, bisa kita kategorikan bibirnya normal. Caranya gimana? Instruksikan dulu pasien untuk oklusi sentrik. Ada beberapa cara membuat pasien bisa melakukan oklusi sentrik. Yang pertama, instruksikan untuk menelan ludah. Yang kedua, menengadah. Yang ketiga, posisikan lidah ke arah palatum. Dan bibir harus dalam keadaan rileks. Baru kita periksa menggunakan cara palpasi. Jadi kita pegang langsung ke pasiennya dan harus diraba otot daerah sekitar mulut atau orbicular oris. Begini ada langkah-langkahnya. Silakan dilatih. Selanjutnya relasi bibir. Relasi bibir juga bisa berkontribusi menjadi suatu gangguan estetik ya. Dan penyebabnya bisa juga karena gigi. Bibir itu biasanya mengikuti gigi. Cara meriksanya, kita instruksikan bibir pasien untuk rileks dan gigi dalam oklusi sentrik. Kita lihat apakah bibir tersebut dalam keadaan santai bisa menutup baik bibir atas dan bibir bawah menyentuh seluruhnya atau justru ada gap antara bibir atas dan bibir bawah ya. Kita juga cek jangan sampai ada kerutan aktivitas otot di daerah sekitar mulutnya karena menjadi tidak objektif nantinya. Dia mikirnya sebenarnya kalau santai itu kebuka dikit tapi dia pengennya menutup gitu. Jadi kita harus cek ada nggak kerutan, tarikan ototnya itu ya harus nggak ada sama sekali. Ini juga berhubungan dengan maloklusi kelas 2 divisi 1 pada relasi bibir terbuka. Berikut langkah-langkah pemeriksaannya. Selanjutnya TMJ atau sendi temporomandibula. Penting untuk dilakukan pemeriksaan dikarenakan jangan sampai pada saat proses perawatan pasien mengeluhkan, "Dok, kok dirawat sama dokter Ani, saya jadi sakit sendi ya, Dok."
Padahal sebetulnya sebelum perawatan juga udah sakit ya. Jadi kita harus notice dulu apakah benar pada saat pemeriksaan itu pasien itu memang sakit sendi atau memang karena perawatan kita jadi sakit sendi. Atau bisa jadi tadinya sakit sendi, dirawat sama kita jadi hilang sakitnya. Itu harapannya ya. Bagaimana caranya? Menggunakan telunjuk operator, kita letakkan di depan meatus acousticus externus atau lubang telinga. Lalu pasien diinstruksikan untuk membuka mulut lebar dan menutup perlahan. Kita cek adakah rasa sakit atau bunyi klik. Kalau ada tolong dituliskan. Berikut langkah-langkahnya. Dan yang kedua mengenai deviasi mandibula. Mirip dengan pemeriksaan TMJ, hanya jari yang kita gunakan adalah jari ibu jari ya, diletakkan di depan dagu dan agak sedikit menekan supaya terlihat path-nya atau jalur penutupannya. Pasien diinstruksikan untuk buka mulut maksimal dan menutup secara perlahan. Pada saat penutupan, kita cek apakah pasien tersebut mandibulanya menggeser dulu ke kanan atau ke kiri atau langsung lurus ya. Itu tolong dicatat supaya kita mengetahui memang ada intervensi dari giginya sehingga mandibulanya tidak smooth untuk menutup. Maaf ya, ini langkah pemeriksaan deviasi mandibula ya, bukan TMJ. Baru ngeh, belum diperbaiki. Selanjutnya pemeriksaan intraoral. Kita tahu status gigi kita dicatat pada sistem odontogram ya, karies simbolnya seperti apa, persistensi semua status gigi per gigi itu harus kita beri tanda. Bahkan kalau misalnya memang masih ada eh, gigi susunya ya kita harus biarkan kosong, jangan dilakukan silang ya. Atau misalnya belum erupsi, nah diberikan tanda simbol tersendiri untuk yang belum erupsi. Keperluannya buat apa? Karena untuk memulai perawatan orto dengan menempelnya atau terpasangnya alat atau benda asing dalam rongga mulut, itu akan menyulitkan kita melakukan kebersihan mulut ya. Jangan sampai infeksinya belum teratasi, tapi kita merapihkan giginya, tapi giginya jadi rusak ya. Jadi tolong di-clearkan dulu semua infeksi, sisa akar, kalkulus, eh, karies itu harus dirawat dulu. Lalu kita juga bisa mengkategorikan kebersihan mulut pasien kita dengan melihat baik jika tidak ada karies, tidak ada radix, tidak ada kalkulus, kebersihan sedang jika salah satunya ada, dan buruk jika ketiganya ada. Memang akan menjadi PR gitu ya, begitu masuk ke perawatan orto itu sebenarnya perawatan yang
stage-nya tuh udah memang bukan perawatan dasar ya kalau orto tuh. Makanya akan banyak perawatan sebelum orto kalau pasiennya banyak PR atau kebersihan mulutnya buruk. Jadi harus dari awal kalau misalnya mau mencari pasien untuk koas kalian untuk sekolah, jangan cari pasien yang kebersihan mulutnya buruk ya. Nanti jadi ya bisa buat requirement kalian juga, tapi untuk perawatan orto jadi mulainya lama banget, lama ngeberesin PR-nya. Selanjutnya kita juga cek gingiva-nya. Kalau sehat, tanda-tandanya kan warnanya pink, interdentalnya lancip, terus di bagian gusi cekatnya juga ada kulit jeruk ya, seperti kulit jeruk ya, appearance, namanya stippling. Nanti kalian bisa ngaca tuh diri sendiri sebenarnya gusi kita tuh sehat apa enggak. Kalau yang gingivitis tuh warnanya nggak pink, tapi mulai agak nyala merah. Terus interdental papilnya juga membulat, mengkilat ya, jadi nggak ada stiplingnya. Apalagi kalau ada periodontitis, udah ditambah dengan kerusakan alveolarnya, ada kegoyangan gigi. Ya, ini justru harus diperbaiki dulu kondisi gingivitis atau periodontitisnya, baru dilakukan perawatan orto. Selanjutnya, pemeriksaan frenulum labii. Ini bisa jadi salah satu etiologi kenapa ada diastem sentral. Diastem sentral itu diastem yang terbentuk di antara gigi insisif sentral rahang atas. Tentunya akan merusak estetik ya, bikin pasien tuh nggak pede kan dengan celah seperti ini. Tapi kalau kita nggak tahu etiologinya, mau kita tutup juga, begitu dilepas alatnya, ya dia kebuka lagi karena etiologinya tidak kita dapatkan dan tidak kita atasi. Ya, tentunya harus tahu dulu sebenarnya ini bukan penyebabnya. Caranya dengan melakukan tes namanya blanch. Blanch itu pucat ya. Tekniknya adalah dengan menarik secara perlahan bibir atas ke arah atas dan ke depan. Kalau kita lihat pucat dan ada otot dengan regio yang sampai, bukan regio, dengan origo yang sampai melewati interdental incisif sentral. Dan biasanya kalau tebel banget nih ototnya, kan frenulum itu sebenarnya otot ya, sampai bisa ke palatal. Ya, jadi itu tuh harus dilakukan dulu frenektomi atau pemindahan origo ke tempat yang semestinya. Jadi biasanya origonya tuh di atas interdental sekitar 3 sampai 5 mili ya, tapi tidak sampai interdental. Oke. Ini adalah langkah-langkahnya. Ini pemeriksaan lidah. Jangan sampai kita udah ngerawat pasien diastema menyeluruh, tapi kita nggak tahu etiologinya. Begitu sudah fase retensinya 6 bulan beres, dia kembali lagi diastema menyeluruhnya muncul lagi. Karena kita nggak tahu bahwa sebetulnya penyebab diastema menyeluruh itu adalah lidah yang besar. Ciri-cirinya apa? Ada teraan di bagian sampingnya. Terus memang kalau ngomong aja juga udah kelihatan tuh si lidah tuh rasanya pengen keluar terus. Dan memang ada diastema nggak cuma satu gigi ya, ini kan seperti ini lebih ya. Terus gimana dok? Etiologinya kan harus dihilangin, masa dipotong lidahnya? Nggak mungkin ya. Nah, caranya adalah pada saat retensi, pasien-pasien dengan lidah yang besar itu retensinya digunakan seumur hidup ya, menggunakan fixed retention. Biasanya kalau pasien dengan lidah yang normal itu cukup 6 bulan, begitu beres 6 bulan penulangannya sudah terjadi, udah selesai, udah beres karena tidak ada
gaya lagi yang mengganggu. Tapi kalau pasien ini harus dilakukan seumur hidup. Bisa juga kalian tahu kalau misalnya ada teman kalian atau kalian sendiri retensinya tuh dengan seperti menanam satu lembar kawat di bagian lingual gigi bawah. Nah, itu namanya fixed retention. Selanjutnya kita juga harus memeriksa tonsil ya. Kenapa sih dok sampai tonsil segala dicek? Karena tonsil ini akan mengganggu posisi lidah ya. Posisi lidah akan lebih ke depan kalau tonsilnya bengkak atau tonsilitis. Karena dia besar, lidah jadi kedorong eh, ke anterior, bisa mendorong gigi ya. Jadi jangan sampai aduh ini kok si lidahnya tuh kok kayak ke depan terus sih gitu. Kita nggak cek, oh ternyata penyebab lidah bergerak itu bukan kebiasaan buruk, tapi dia memang terdorong organ lain yang bengkak. Apa yang kita lakukan? Kita cek dulu, suruh pasiennya itu mengucapkan huruf A sambil disenterin, soalnya gelap ya di dalam gitu. Kita lihat, kita tahu segmennya dibagi 4. Kalau T0 berarti sama sekali tidak bengkak, T1, T2, T3. Kalau misalnya udah T2 juga silakan kita rujuk dulu ke spesialis THT ya. Ini adalah pengukuran kedalaman palatum. Metodenya Korkhaus dengan rumus palatal height yang garis pink ini kita ukur menggunakan jangka. Nanti kita pindahkan ke penggaris besi. Kita dapatkan satuan milimeter dibagi lebar palatal yaitu dari central fossa M1 kanan ke kiri. Kalau hasilnya 42% berarti palatalnya normal. Kalau lebih dari 42 itu dalam dan kurang dari 42 itu dangkal. Nah, palatal yang dalam juga akan membuat linggir alveolarnya kan jadi lancip ya. Sehingga pasien itu biasanya kalau nggak berjejal kondisinya atau dia protusif. Nah, biasanya mengkoreksi palatum dalam ini memang enggak maksimal, tapi kita lebarkan eh, lengkung giginya menggunakan ekspansi. Skrup ekspansi ya, nanti belajar di Orto 2 atau PKRG. Ini adalah langkah-langkah mengukur kedalaman palatum ya, silakan dilatihkan. Ini pemeriksaan garis median. Garis median ini kita gunakan fotometri. Ini harusnya agak kelihatan ya si wajahnya ya supaya kita bisa menggambar garis yang pertama. Garis yang pertama itu garis tengah wajah atau mid sagittal yang tadi kita gunakan pada saat pemeriksaan simetrisasi wajah. Diambil dari titik nasion ke subnasal. Itu sebagai garis referensi. Kemudian garis kedua dan ketiga ini yang akan kita nilai. Garis yang kedua adalah garis tengah rahang atas, gigi rahang atas, yaitu pertemuan permukaan mesial dari insisif sentral. Garis yang ketiga juga yang akan kita nilai adalah garis tengah insisif insisif rahang bawah, yaitu pertemuan sisi mesial dari insisif sentral rahang bawah. Bagaimana cara mengetahui pergeserannya? Kita bandingkan garis tengah gigi rahang atas dengan garis referensinya. Kalau posisinya sejajar, artinya garis tengahnya sesuai. Kalau dia berada di sebelah kanan, berarti dia bergeser atau dia bergerak ke regio 1 ya. Itu artinya rahang atasnya, midline rahang atasnya bergeser ke kanan. Tuliskan berapa mili. Begitu juga pada rahang bawahnya kita cek berdasarkan garis referensi.
Ini adalah langkah-langkahnya. Selanjutnya pemeriksaan overbite. Pemeriksaan overbite ini eh, merupakan jarak vertikal gigi insisif rahang atas menutupi gigi insisif rahang bawah. Jadi untuk apa kita memeriksa ini? Tujuan akhir perawatan harus menghasilkan overbite yang normal. Jadi harus tahu dulu normalnya, cara ngukurnya gimana. Pasien ini termasuk overbite atau deep bite. Caranya adalah eh, menggunakan model studi, kemudian kita ukur, beri tanda pada permukaan labial insisif rahang bawah itu tertutupi insisif rahang atas di mana? Ya, misalnya di sini. Lalu dari tanda ke insisal insisif rahang bawah kita ukur misalnya X milimeter. Lalu dibagi dengan jarak insisal insisif rahang bawah ke servikal insisif rahang bawah. Atau kita sebut juga ini panjang mahkota klinis ya. Anggap aja kita ukur Y milimeter. Nah, X dibagi Y apakah 1/3? Jika 1/3 artinya overbite normal. Kalau lebih dari 1/3 berarti termasuk deep bite dan ini harus kita koreksi ya. Ini langkah-langkahnya. Selanjutnya, kalau tadi jarak vertikal, ini adalah pemeriksaan jarak horizontal insisal gigi insisif rahang atas ke permukaan labial gigi insisif rahang bawah. Pada gambar ini di textbook memang khusus penggarisnya untuk mengukur overjet, tapi kita juga bisa menggunakan penggaris besi, hanya posisinya ditidurkan. Kalau ini kan berdiri ya. Kalau penggaris besi kita diberdirikan gini akan kepentok terlalu tinggi. Jadi posisinya horizontal dan cara menempatkannya harus tegak lurus. Membacanya gak usah kita mengintip skala yang tertutupi insisif atas. Cukup dengan kita lihat sisa dari skala yang terlihat di depan gigi insisif rahang atas. Misalnya kita patokannya skala 10 atau skala 15. Ternyata sisanya di skala 10 itu 5 atau 6. Maaf, 5 atau 4 gitu ya yang terlihat sama kita skalanya. Artinya kan berarti overjetnya itu 6 milimeter ya kalau sisanya 4. Kalau sisanya 5 ya berarti overjetnya 5 milimeter. Nilai normalnya adalah 1 sampai 3 milimeter. Kalau lebih berarti overjetnya besar atau protusif atau termasuk maloklusi kelas 1 tipe 2 atau bisa juga maloklusi kelas 2 divisi 1. Ini pengukurannya menggunakan model studi ya. Berikut langkah-langkahnya. Lalu kita harus bisa mengetahui kondisi crossbite, anterior, posterior atau scissor bite. Sebenarnya anterior posterior itu di mana terjadinya lokasi crossbite-nya ya. Seharusnya gigitan itu kan rahang atas lebih bukal atau lebih labial dari gigi rahang bawah. Tapi ini terbalik, jadi crossbite. Kalau scissor bite apa dok? Kalau scissor bite itu sebetulnya udah benar. Rahang atas tuh lebih bukal daripada rahang bawah. Hanya over, bahkan fungsi pengunyahan juga tidak terjadi. Fungsi pengunyahan itu kan jika bonjol itu ketemu sama fosanya. Ya, kalau ini scissor bite ini permukaan bukal gigi bawah itu ketemu dengan permukaan palatal gigi atas. Jadi kayak gunting, kayak cutting ya, bukan mengunyah. Dan ini bisa menimbulkan masalah TMJ,
makanan jadi tidak halus, kemudian jadi terkena lambungnya karena dia harus menghancurkan, eee, effort-nya itu asam lambungnya jadi harus keluar lebih banyak kan. Makanya harus dikoreksi bukan hanya kepentingan estetik saja. Lalu kita sering melihat gigi dengan celah-celah yang banyak. Hati-hati kalau celah pada gigi susu itu namanya primate space. Justru itu harus kita dapatkan. Karena space itu kita butuhkan mengingat ukuran gigi susu itu lebih kecil daripada ukuran gigi tetap. Ya, jadi kalau ada anak kecil ada celahnya justru bagus. Justru kalau nggak ada celahnya, siap-siap dia akan menjadi crowded pada masa dewasanya. Bedakan diastem dengan bekas pencabutan. Ya, kalau diastem itu giginya lengkap, tapi ada celah. Kalau bekas pencabutan, ya giginya memang nggak lengkap, jadi ada celah. Selanjutnya curve of Spee. Curve of Spee ini penanda suatu kasus ini sulit apa enggak. Kalau kurva Spee-nya dalam, ini akan eh, akan besar effort perawatannya ya. Jadi harus infokan juga ke pasiennya bahwa kurva Spee-nya dalam dan perawatannya mungkin tidak semudah pasien yang lain. Ya, karena kurva Spee yang dalam itu harus kita koreksi menjadi normal kalau mau stabil perawatannya. Tapi kalau kita tidak koreksi kurva Spee-nya, ya siap-siap aja dia nggak akan ngunci, dia akan mencari lagi posisi gigitan yang tidak stabil. Bagaimana cara mengukurnya? Kita gunakan model studi rahang bawah dengan dua instrumen, boleh dua-duanya penggaris besi, boleh salah satunya penggaris besi dan ujung instrumen dari alat dasar. Satu ujung kita letakkan di bonjol distal gigi paling posterior. Sisi satunya lagi kita letakkan di gigi insisif paling anterior. Lalu kita lihat puncak gigi di bawahnya, mengukurnya secara vertikal mana bonjol yang paling dalam. Ya, kita ukur dengan penggaris. Kalau hasilnya 0 sampai 1,5 mm masih normal. Kalau lebih berarti kurva Spee-nya dalam. Ini contoh kurva Spee dalam. Ini harapan nanti perawatannya akan seperti ini. Kalau dari awal pasien kita udah kurva Spee-nya normal ya alhamdulillah. Berarti level kesulitannya juga tidak terlalu tinggi. Ini adalah kurva Spee terbalik atau reverse kurva Spee. Kalau kurva Spee dalam itu kan bentuknya U, kalau ini kebalik. Ini juga harus kita koreksi dan lumayan ya sulit. Langkah pemeriksaan kurva Spee-nya bisa dibaca dan diulang-ulang terus. Minggu depan kita akan mengujikan, kalian harus menerangkan, memverbalkan, memperagakan, nanti setiap orang dinilai. Berikutnya malposisi gigi. Malposisi gigi itu adalah gigi yang tidak berada pada tempatnya atau tidak berada di atas linggir alveolarnya. Tentunya sebelum kita menilai gigi itu malposisi, kita harus tahu posisi ideal atau lengkung ideal gigi rahang atas dan gigi rahang bawah. Di sini ada line of occlusion. Kita lihat garis merah atau lengkung seperti parabola di rahang atas dan di rahang bawah. Kita lihat perbedaannya. Untuk rahang atas, garis merah ini berjalan sepanjang fossa, pit, kemudian lanjut ke singulum.
Sedangkan rahang bawah ini berjalan dari permukaan bukal ke insisal. Ya, jadi kalau disatukan ini akan ketemu yang tadi saya bilang fosanya akan ketemu dengan puncaknya. Dan kita juga harus tahu misalnya antara M1 sama P2 bawah itu patokannya outline bukalnya harus sejajar, bukan patokannya fosanya. Beda sama rang atas ya. Jadi misalnya caninus kita mau lihat posisi insisif lateral, kita lihat caninusnya bagian distalnya insisif lateral itu ada di singulumnya enggak? Kalau kita mau lihat posisi mesial dari insisif lateral sama tetangganya atau sama insisif lateralnya, sama insisif sentralnya dia ketemu singulum lagi enggak? Ya, saya ini beberapa contoh malposisi. Yang pertama mesioversi. Jadi versi ini menandakan malposisinya. Mesio itu arahnya kemana dia keluar dari line of occlusionnya. Untuk mesioversi ini pada 336 karena 35-nya dicabut, akhirnya dia mesial drifting sehingga dia miring mahkotanya, akarnya tertinggal di distal, mahkotanya ke arah mesial. Kemudian labioversi kita lihat harusnya mesial I2 ini ada di singulum I1 ya, satu-satu. Tapi ini kan kalau kita lihat dari oklusal pasti posisinya lebih ke labial dari garis referensinya. Jadi kita nilai bahwa 11 dan 21 labioversi. Ini kebalikannya untuk gigi 12 dan 22 singulumnya terletak lebih ke palatal daripada singulum caninus dan singulum insisif sentral. Ini juga kelainan dari arah vertikal ya, infraversi atau infraklusi atau intrusi. Jadi giginya menjauhi oklusal atau mendekati apikal. Jadi ada celah. Ini kebalikannya supraversi, supraklusi atau ekstrusi. Justru giginya ini menjauhi apikal, melebihi oklusal dikarenakan lawannya tidak ada. Jadi gigi itu akan bergerak ke arah yang kosong. Untuk contoh yang lainnya adalah torsiversi atau rotasi. Ini saya kasih contoh rotasinya ekstrim ya. Permukaan bukal malah ada di palatal, permukaan palatal malah ada di bukal. Ini pasien saya sendiri. Nah, untuk rotasi itu kan sebenarnya bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Tapi kalau kita diskusi atau bahasa kita gunakan bahasa ilmiah pada seminar-seminar, itu kita harus pastikan dia yang mana nih? Mesialnya yang ke labial atau distalnya yang ke labial. Makanya kita berikan nama khusus untuk rotasi. Contohnya ini ada di gigi 32. Mesialnya lebih ke lingual ya, atau kita sebut in. Distalnya lebih ke palatal. Lebih ke labial atau distalnya out. Jadi 32 mesial in, distal out. Oke. Untuk pemeriksaan lembar kerja ortonya sudah selesai. Kita lanjut ke pencetakan rahang atas dan bawah. Ada pertanyaan dulu? Oke, seperti biasa kita lakukan persiapan 3 aspek, persiapan alat bahan, persiapan operator, dan persiapan pasien. Persiapan alat bahan untuk pencetakan, sendok cetaknya, alat dasar,
kemudian slaber, apa, rubber ball, spatel, bahannya alginat, airnya. Nanti kita lakukan di minggu lupa ya, lihat aja di silabus. Kita lakukan di dental simulator. Persiapan operatornya, kita gunakan surgical gown ya. Ini video ini saya buat sebelum masa COVID. Kemudian persiapan pasiennya dikasih tahu mereka tuh mau diapain, apa yang akan masuk ke dalam mulut mereka, sehingga mereka nggak kaget, ih dok ini apa nih dok, padahal alginatnya udah mau kering gitu kan. Nah kita infokan dulu. Kemudian kalau misalnya rahang atas kan ada kemungkinan mual, jadi nafasnya nanti lewat mulut, terus nanti kalau rahang bawah lidahnya disimpan di palatum supaya kita bisa dorong alginatnya ke dasar mulutnya. Ini adalah persiapan alat bahan, selalu menggunakan gelas ukur ya sama sendok takar. Sampai sekarang saya masih menggunakan itu. Nggak dikira-kira, dikepret-kepret gitu sebetulnya lebih unpredictable. Sudah diterangkan ke pasiennya, kita lakukan try-in atau penyesuaian ukuran sendok cetak terhadap ukuran rahang pasiennya. Kita cek menggunakan kaca mulut, kalau semua tertutupi berarti sudah sesuai ukurannya. Pada pasien ini menggunakan ukuran berwarna kuning ya, lebih besar dari yang hijau. Untuk rahang atas kita lihat posisi saya ada di jam 11, berbeda pada saat saya masukkan sendok rahang bawah, sendok cetak rahang bawah, saya posisinya di jam 8 atau di depan pasien. Oke, kita masuk ke tahap pengadukan bahan alginatnya. Kita masukkan dulu air sesuai dengan ukuran, kalau rahang bawah 2,5, skalanya 2,5 atau 2,5 sendok bubuk alginatnya. Air dulu baru alginatnya ya. Gerakan pertama adalah memutar sampai airnya hilang. Walaupun terlihat masih banyak bubuk, terus saja lakukan. Jangan dulu menambahkan air, walaupun setetes atau 2 tetes, biarkan aja dulu, nggak usah. Selanjutnya kita lakukan gerakan memutar. Nah, di sini baru mulai menyebar tuh airnya. Sehingga memang sebetulnya cukup, airnya kan sudah tertakar ya. Dan adukannya memang hasilnya harus dempul. Kental pun buat saya masih kurang, harus dempul. Jadi kalau kalian tumpahin tuh nggak bergerak si adonannya. Kita rapihkan menggunakan air. Kita lihat saya kerjanya dari jam 8. Tangan kiri saya ngebuka yang namanya bibir pasien. Ya, makanya pasiennya harus santai banget, nggak boleh tegang. Jadi nggak sakit waktu kita tarik. Terus tekan dulu bagian posterior supaya alginat itu akan terdorong ke anterior untuk kebutuhan mencetak mucobucofold. Kalau kita tekan anterior dulu malahkan ke belakang, malah berbahaya ya, menutup jalan nafas. Nah, anteriornya cukup setengah dulu. Apa yang kita lakukan? Alginat yang terdorong tadi kita dorong ke mucobucofold dengan tangan kanan. Baru tekan full anteriornya. Untuk rahang bawah, instruksikan pasien itu lidahnya ke palatum.
Lalu pada rahang bawah, pasien instruksikan lidahnya ke arah langit-langit atau palatum supaya alginat yang di daerah dasar mulut bisa kita tekan ke dasar mulut dan ke samping. Itu fungsinya supaya area retromilohioidnya tercetak tinggi. Ya, sekali lagi teknik ini nggak bakalan bisa kalian pakai kalau adukannya kental atau cair, nggak akan bisa karena kita tuh selalu menekan dengan bahan yang dempul, ya. Cukup lama ya untuk menunggu sampai set keras itu. Asal kitanya juga yakin step by stepnya, tenang. Jadi banyak waktu sebetulnya. Dikeluarkan, menarik lagi bibirnya supaya udara bisa masuk. Tanda-tandanya berhasil tuh sebetulnya agak susah dikeluarinnya. Karena memang dia nutup semua jalur masuk udara. Dikeluarkan melalui satu sisi dan kita lihat giginya tercetak semua, labialisnya tercetak, mukobukofoldnya membulat, artinya sudah tertekan sampai sejauh mungkin. Kemudian bagian retromilohioidnya untuk plat landasannya juga sudah tinggi dan membulat, ya. Harus minimal 1,5 senti lah tingginya itu. Saya cetak bisa sampai 2 senti kayaknya. Tapi memang harus dibantu tadi ditekan pakai jari kita. Kemudian yang kedua rahang atas ya. Karena beda teknik jadi saya tayangkan juga. Sama air dulu baru bubuknya tuh dipadatkan ya supaya emang enggak supaya presisi. Sama gerakannya memutar dulu sampai airnya habis, baru gerakan melipat. Hilangkan bubuknya kan, nggak perlu nambah air lagi. Kita masukkan, rapihkan. Kita lihat posisi saya di jam 11. Seperti tadi, tekan dulu full di bagian posterior supaya alginatnya terdorong ke anterior. Anteriornya ditekan setengah, kelebihan alginatnya kita dorong ke arah mukobukofold seperti rahang bawah. Tidak perlu instruksi huruf O kepada pasien. Relax aja karena beda ya cetak prosto dengan cetak orto, bedanya itu tidak ada instruksi huruf O. Karena pasien dikhawatirkan mual, kita ajak ngobrol, fokuskan untuk bernafas lewat hidung atau digerak-gerakan kakinya. Setelah mengering, kita buka lagi bibirnya supaya udaranya masuk. Kita ungkit, keluarkan pada satu sisi. Ini sudah tercetak palatumnya, referendum labialisnya, giginya, mukobukofoldnya juga membulat dan
Basis apikalnya juga kita dapatkan untuk analisis model ya. Oke, sekarang kita ke catatan gigitan ya. Seperti tadi, persiapan alat dan bahan. Di sini ada model studi untuk mengukur eh, bentuk dari lilinnya, spiritus, alat dasar, lekron, dan lilin ininya dentalnya ya. Persiapan pasiennya diterangkan dulu seperti biasa apa yang akan kita lakukan dan mengedukasi cara oklusi sentrik ya, karena nanti pasiennya harus oklusi sentrik maksimal untuk menggigit si lilinnya. Ini kita bentuk dulu menyerupai amplop. Jadi ada lapisan, ada 3 lapis di regio P1 dan di regio yang lainnya 2 lapis, jadi tebal. Jadi nggak cepet rusak si lilinnya. Kita panaskan lagi. Kalau kelebihan kita potong dan kita ukur juga dalam arah antero-posterior itu cukup dari mesial P1 sampai distal M1 ya, nggak terlalu eh, lebar sebetulnya, nggak terlalu dalam. Ini kita buat amplopnya. Diangetin lagi supaya dia lebih menyatu ya. Diukur lagi antero posteriornya, lalu kita ukur juga dalam arah transversal, kan bentuknya harusnya parabola ya, jadi kita ikutin tuh supaya nggak menusuk ke bibir. Selain kita bentuk juga ujung-ujungnya kita bulatkan. Sudah berbentuk mengikuti bentuk lengkung gigi, situ kita tinggalkan dulu, kita siapkan pasiennya. Salah satu keberhasilan atau syarat dari catatan gigitan itu adalah titik kontak gigi yang tidak terkena lilin itu harus sama, baik tanpa lilin maupun lilin dimasukkan ke dalam mulut. Caranya adalah menggunakan sonde dan kaca mulut, pasien dalam keadaan oklusi sentrik. Pastikan dulu betul ya oklusi sentriknya. Nah, kita cek eh, mana daerah yang betul-betul kontak ya. Kalau pada gigi pasien ini baik 1-1 terhadap 4-1-nya maupun 2-1 terhadap 3-1-nya sama-sama kontak. Jadi bisa dicek di 2 titik. Ya, sondenya nggak bisa lewat. Oke, sekarang kita lunakan lilinnya. Jangan sampai mencair tapi sampai pucat ya warnanya. Itu udah lunak. Oke, salah satu kegagalan biasanya kalau lilinnya itu ditempatkannya tuh di pas mesial P1. Biasanya waktu digigitkan lilinnya itu suka lebih ke depan. Jadi jadinya menutupi gigi C kan. Nah, strateginya adalah
kita tempatkan bagian anteriornya di pertengahan P1. Cek lagi di titik yang sama, harus tetap kontak dan sonde tidak bisa lewat, baik di gigi 11 terhadap P1 terhadap 41 dan juga di gigi 21 terhadap 31. Setelah dirasa sudah mengeras, kita keluarkan dari satu sisi, hati-hati berubah dimensinya, sambil kita bersihkan juga sambil kita dinginkan sehingga lebih keras ya. Nah, biasanya setelah kalian dapatkan catatan gigitan, nanti kan kalian ACC ya. Nah, ACC-nya itu jangan lupa tahapannya. Perlihatkan dulu titik kontaknya kepada dosennya. Kemudian masukkan lagi si lilinnya. Kemudian perlihatkan lagi titik kontaknya tidak berubah. Begitu cara ACC catatan gigitan. Oke, dicek lagi ya. Oke, sepertinya praktikum hari ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Ya, Samuel. Mm-mm. Eh, Sebetulnya nanti tuh yang ditanya tuh bakalan satu soal satu orang. Tapi kan nggak tahu kamu kebagian yang mana. Ya, bisa diacak. Mm-mm. Mm-mm. Jadi nanti tuh kita akan di ruangan praktikum yang lantai 2 ya. Terus nanti saya ditemani residen 5 orang. Nanti dibagi 5 kelompok atau 6 kelompok. Jadi misalnya satu residen itu pegang 5 orang misalnya. Nah, nanti residen akan menanyakan 5 pertanyaan dengan 5 soal untuk 5 orang. Jadi pasti akan beda-beda. Jadi langsung ditarik nilai. Saya akan buatkan presiden itu apa namanya? G-form untuk menilainya. Jadi misalnya eh, tahapannya cuman disebutkan berapa nilainya bisa nggak maksimal gitu. Atau salah menunjukkan titiknya, itu udah ada settingan nilainya. Tanya aja sama senior. Seniornya juga yang angkatan 2023 juga udah pakai ini kok sistemnya. Mulai 2023. Ada lagi sama yang, oh ya sama pembagian alat instrumen, bukan pembagian ya, peminjaman itu udah saya dapatkan sih jumlah alatnya dari Pak Erlan. Hanya saya itu mau minta tolong sama angkatan 2024 nanti pada saat dibagikan untuk dipinjam, tolong dibikin angka pada masing-masing instrumennya sesuai dengan NPM-nya. Jadi nanti pada saat saya meminjamkan ke angkatan 2025 itu barang itu akan dipegang sesuai NPM. Ya, sejujurnya saya kesulitan waktu mengumpulkan kembali alat-alat
yang dipinjam mahasiswa angkatan 2022 kalau nggak salah, apa 2023 ya, saya lupa. Jadi barang mana siapa yang tanggung jawab nggak tahu. Ya, jadi contohnya misalnya tang potong. Berarti memang harus aduh namanya tuh diapain ya? Diradir ya namanya tuh. Jadi memang harus pakai bor untuk nulis misalnya nomornya tuh 23 gitu. Kan nggak bisa cuman pakai spidol aja kan pasti hilang ya. Atau misalnya bisa juga sih pakai stiker, cutting stiker gitu ya. Saya minta tolong ke angkatan 2024. Ini ada Jangka Sorong, ada Bu Sudrajat, semuanya tolong diberi nama sesuai NPM yang pegangnya. Ada lampu spiritus, ada ortokros, ada penggaris besi, ada rubber ball, ada sendok cetak, ada sendok takar, ada tang potong, tang universal, sama dental cik retraktor. Kalau reguler sama IUP dijumlahin berapa? Oh iya bagus lah ini. Udah lebih, udah barangnya udah lebih dari jumlah total. Nah nanti saya melalui Samuel aja ya. Akan dibagikan berapa tadi? 125. IUP-nya berapa? Oke. Ya, jadi nanti buat ngebedain IUP sama regulernya gimana ya? Kan sama-sama nomor urut 1 nantinya jadinya. Ya, pokoknya nanti waktu saya cek di lapangan harus sudah ada nomornya. Kalau nggak ada penanda nomor yang nggak gampang hilang, nanti saya ambil lagi, nggak boleh dipinjam. Ya, supaya nanti eh, berguna terus gitu dan nggak sulit kalau ngetrack bahwa barang itu belum kembali. Kasihan siapa, kasihan Pak Elan, ini kan FKG ceritanya pengen meminimalis kalian tuh pengadaan sendiri ya, jadi dipinjemin. Oke, itu aja sih, tolong kasih tahu aja Sam ke yang lainnya. Hmm. Sebetulnya besok juga bisa sih. Pak Elan mah udah siap sebenarnya. Cuman saya tadi mau mastiin jumlah. Ada beberapa item yang nggak nyampe sih. Kayak lampu spiritus tuh cuman 118. Nanti silakan aja bertukar spiritusnya. Tapi siapa yang penanggung jawab yang akan bertanggung jawab nomor NPM yang mana. Tapi kalau yang nggak kebagian ya tolong aja dipinjemin, kan sebenarnya nggak banyak juga ya, maksudnya nggak nggak sedikit banget sih sebenarnya, kurangnya cuma sedikit gitu. Lampu spiritus 118. Nah paling ini penggaris besi juga harusnya sebenarnya udah lengkap ini, cuman kayaknya ada yang nggak kembali di angkatan atasnya. Penggaris besi 30 cm ini cuman 90. Nah, nanti tolong aja dibagiinnya supaya bisa dipakai barengan gitu ya. Nanti NPM siapa aja yang jadi penanggung jawab tuh ada 90 orang. Udah sih, semuanya udah di atas 125, cuman lampu spiritus sama penggaris besi. Mm-mm. Oke, gitu aja. Nanti saya WhatsApp Pak Elan. Boleh langsung di drop aja 125.
ke Samuel, dibantu teman-temannya, nanti kamu yang ngebagiin, kamu yang instruksiin untuk memberikan nomor, reguler sama IUP dibedakan, nanti di akhir semester PKRG, nanti nanti tuh pengampunya dokter Gita ya, bukan saya. Nanti saya ingetin dokter Gita untuk mengembalikan barang-barang yang dipinjam di awal semester ini. Karena nanti akan dipakai sama di kelas kalian ya. Oke, silakan kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, bisa ditutup dengan doa sama. Oke, sehat-sehat terus ya. Semangat belajarnya. Sok ditonton, diulang-ulang langkahnya supaya nanti minggu depan kita nilainya bagus-bagus ya. Selamat puasa ya buat yang puasa. Semangat terus, sehat terus yang lainnya semuanya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih dok. Terima kasih, Terima kasih dokter.